Murtad itu apa sih, Li? Murtad itu menyatakan diri keluar. Murtad itu keluar. Itu ya keluar dari mana aja. Mana aja ya? Dalam konteks Agama. ini murtad itu kaitannya sama keyakinan. Murtad dari keyakinan. Kalau dalam konteks Islam ya berarti dia memilih tidak meyakini lagi. Tidak meyakini Islam itu agama yang benar itu ya. Makanya dia memilih agama yang lain gitu ya. Iya. Murtad itu begitu. Apa namanya? Pergaulan itu ngaruh nggak sih? Kalau untuk dalam segi agama kayak begitu. Ya ngaruh lah. Kalau lu bergaul sama tukang parfum, minimal kecepretan wanginya. Minyaknya ya. Lu gaul sama kebo yang berkubang di lumpur, ketika ekornya nyambil tuh ya lu kecepretan lumpur. Ya ngaruh lah. Kan hidup itu kan memberi pengaruh atau terpengaruh kan gitu. Aksi reaksi. Ya boleh jadi dia karena pergaulan, karena diskusi sama teman, karena pengalaman pribadinya diskusi. Akhirnya dia memutuskan murtad. Kalau menurut Bapak Ali, tips-tips apa biar iman kita makin tebal dan kita makin beriman lah sama Islam lah, biar kita nggak murtad. Ya biar kita gak murtad tuh salah satunya adalah memohon pertolongan Allah kan, petunjuk dari Allah. Itu yang pertama dulu. Memohon petunjuk dari Allah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu dulu yang pertama. Kedua, ngaji. Iya. Biar tahu ya. Ngaji biar tahu. Biar tahu Islam Jangan itu seperti apa. Jangan mikir sendiri gitu loh kan. Maksudnya gini loh. Mungkin aja pengetahuan kita tentang Islam segini. Tapi kan karena kita belum ketemu ahlinya. Belum ketemu yang benar-benar tahu. Maka itu carilah tahu dari orang yang kalau bisa cari yang paling tahu. Supaya kita nanya Sama yang udah ahlinya ya agama. Iya, ya. jangan Kali-kali. jangan baru ada bukti 1, 2 remeh-temeh itu pun belum jelas valid tidak buktinya, kemudian kita menyimpulkan sesuatu, tergesa-gesa menyimpulkan. Nah, itu bahaya. Tapi menurut Bapak Ali, orang yang nggak pernah sholat sama sekali itu termasuk udah Islam apa? Maksudnya masih Islam apa boleh dikatakan tidak Islam gitu? Keluar Islam gitu? Nggak sholat sama sekali loh. Dia cuma Islamnya Islam keturunan. Selama hidupnya dia nggak pernah sholat, Li. Rukun Islam apa? Sholat. Kalau nggak sholat? Nggak Islam. Iya. Berarti termasuk orang yang nggak sholat, termasuk orang yang nggak Islam dong, Li. Nah, kalau murtad itu masuk zonanya, wilayahnya adalah iman. Tuh. Jadi kalau orang nggak sholat murtad nggak dia? Enggak, cuma nggak Islam aja. Dia tidak keluar gitu ya, tidak keluar. Nggak keluar. Dia masih Islam. Oh, ditanya, kamu yakin Tuhan itu Allah? Yakin. Kamu yakin Nabi Muhammad utusannya? Yakin. Lu nggak sholat, Kenapa malas. nggak sholat malas? Ya berarti dia masih beriman, belum Islam. Ada yang kayak gitu, Li. Banyak. Jadi murtad itu adalah satu proses di mana dia tidak lagi meyakini kalau Allah itu Tuhan yang satu-satunya yang benar, bahwa Nabi Muhammad itu utusan terakhir untuk manusia, dari utusan Allah utusan Allah kepada manusia yang terakhir. Itu keluar dari keyakinan itu disebutlah murtad gitu loh. Terus reaksi kita gimana kalau dari murtad? Ya biasa aja. Itu kan haknya dia. Kita bodoh amat. Iya. Beralih. Lo mau murtad, gue bodoh amat. Tapi teman-teman, Karena apa? Orang kita manusia itu memang diberikan kebebasan untuk memilih, kemerdekaan untuk memilih, dikasih kebebasan. Tapi ingat, resiko tanggung masing-masing atas pilihannya itu. karena udah kasih fotonya kali ya. Karena udah dikasih petunjuk, Iya. udah dikasih rambu-rambunya. Ini yang benar, ini yang salah. Nih. Nah, ini yang baik, ini yang buruk. Nah, terserah lu milih. Kalau lu milih buruk ya silakan aja. Yang penting lu harus siap resikonya. Kalau lu milih yang salah ya silakan aja. Yang penting lu siap resikonya gitu.
Kan dikasih tahu resikonya apa juga. Ya kan? Kalau lu milih yang buruk, hidup lu tambah susah, tambah ribet, hati lu nggak tenang, ya kan? Kalau lu nggak mau taubat juga, nanti lu dibalas dengan perbuatan buruk lu itu, gitu. Kalau lu milih yang salah, kasih tahu. Kalau lu nggak mau berubah menjadi milih yang benar, nanti di akhiratnya lu masuk neraka, gitu. Jadi kasih tahu. Terus lo udah ada pilihan nih? Milih yang mana, Le? Ya milih yang benar lah, yuk. Kemarin. Banyak pilihan, guys. Jadi itu biasa aja, Yus. Ya kalau dia mau milih murtad, ya biarin. Itu kan pilihan dia, hak dia, hidup dia, resiko dia tanggung sendiri. Karena kita tidak akan dimintakan pertanggungjawaban atas pilihan orang. Orang itu mau maling, ya biarin aja. Kita nggak terlibat. Kita gak terlibat kan gitu. Tiba-tiba kita dimintakan pertanggungjawaban. Oh, lu ikut-ikutan dosa. Ya dari mananya? Gue lu mau mencuri juga gua nggak tahu. Pernah dikasih tahu. Bagian juga enggak. Kebagian enggak. Oh tiba-tiba gua disuruh ikut nanggung dosanya gitu kan. Karena apa, Yus? Ketika orang itu sudah pasti masuk neraka, dia akan menggunakan segala cara. Mulutnya akan ngomong melulu, nuntut mulu. Setidak-tidaknya supaya dia terlepas dari neraka. Dia bikin alasan-alasan gitu. Itu direkam oleh Al-Quran. Direkam. Itu ayat-ayat futuristik, kejadian yang akan datang nanti. Ya Allah, saya begini dulunya diajak si Anu. Saya bisanya sesat itu salah, milih yang salah itu gara-gara saya dengar dari si Anu. Gitu kan. Si Anunya dipanggil, orang itu yang dituntut itu dipanggil. Jadi saling salah-salahan. Lah, yang terakhir ini yang nuntut tadi cuma dikasih tahu, kamu kan dikasih akal, dikasih panca indera, dikasih petunjuk, dikasih tahu yang benar mana, yang salah mana. Kenapa kamu masih milih yang salah? Kamu nggak bisa nyalain orang. Keputusan berada di tanganmu sendiri, gitu loh. Maka tanggunglah resikonya sendiri. Berarti nanti di akhirat yang dibilang CS temen kental koyo umbel nanti bisa berantem di sana ya? Nggak ada. Bisa berantem di sana ya, saling menyalahkan gitu maksudnya. Iya, kan kita pernah ngomong kita sama istri bisa berantem, bisa bertengkar, berdebat habis-habisan. Kita sama anak bertengkar kalau masih ada ganjalan-ganjalan waktu di dunianya. Apalagi temen, Yus. Kita sama orang tua, sama bapak kita aja bisa kita bertengkar. Kalau kita masih ada ganjalan di dunianya, bertengkar di sana itu. Saling tuntut menuntut. Makanya apa ya? Nggak ada yang abadi, yang ada itu diri sendiri. Jadi semua keputusan itu ya kita harus yakin mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus benar-benar yakin, jangan katanya atau ikut praduga atau prasangka kita. Hadirkan bukti-buktinya. Gitu loh. Kita harus benar-benar yakin. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan. Hadirkan bukti-buktinya, diperiksa secara seksama, nanya sama ahlinya yang lebih tahu, panggil, ajak bicara. Anda ahlinya? Bukan, kalau gitu saya nggak ajak bicara. Enggak, kalau orang murtad nih, misalkan umur 30 tahun dia masih Islam nih, tapi 31 tahun dia murtad. Apakah yang 30 tahun ini selama dia ibadah itu langsung gugur? Iya, kan Gugur. syaratnya amalan itu dianggap ada, dasarnya itu iman. Iya kan? Ngopi dulu, Lur. Jangan terlalu serius, Lur. Tapi dosanya tetap beli. Nggak gugur juga kan? Yang gugur amal-amalnya doang kan? Iya, amal-amalannya yang baik-baik itu gugur, nggak dianggap. Kata Al-Quran itu seperti debu yang ditiup angin yang kencang, ditiup badai, bersih, gak ada sisa. Seluruh amalannya hilang. Dia pernah berbuat baik apa itu hilang. Di akhirat maksudnya ya. Kalau di dunia pasti dibalas. Perbuatan baik apapun, mau lu beriman atau murtad atau tidak beriman, perbuatan baik apapun akan dibayar kontan sama Allah. Kasih. Lu mau nggak beriman sama Allah nggak masalah, tetap Allah mau bayar karena udah nurut perintahnya.
dia nggak beriman sama Allah. Tapi kan Allah bilang, kasihlah makan orang-orang miskin. Tapi orang tidak beriman itu ngasih makan orang miskin, diganti sama Allah. Tetap ya. Tetap diganti karena dia udah nurut perintahnya. Walaupun tidak beriman, apalagi bagi orang-orang yang beriman kan gitu. Kelebihannya apa? Ya amal baiknya dicatat, disimpan, dianggap gitu loh. Diakui, amal baiknya itu akan dihitung nanti. Kan Allah sebaik-baiknya yang membalas ya kan. Kalau kita berbuat baik ya mau Allah nanti dibalas ya nggak kira-kira gitu. Itu biarpun misalkan nih biarpun umat muslim di dunia ini murtad 50%, Allah pun tetap tegak kali ya, nggak bangkrut ya. Gak ada masalah Yus, Nggak ada masalah ya. nggak ada masalah. Walaupun seluruh dunia ini nggak beriman pada Allah juga nggak ada masalah buat Allah itu. Ya, Sedikit tinggal- pun nggak ngaruh. Karena Allah sendiri bilang ini sunatullah Yus, ini ketentuan Allah, ini udah ketetapan Allah, bahwa di dunia itu pasti ada orang atau manusia yang hidupnya cinta kepada Allah, Allah cinta kepada dia, itu pasti ada. Pasti ada. Kalau sama sekali nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali, itu nggak mungkin. Pasti kan kata Allah, kalau kamu memilih tidak mengakuiku sebagai Tuhan, tidak nurut kepadaku, nggak masalah, akan aku bangkitkan umat lain yang mereka cinta kepadaku, aku cinta kepadanya. Ini loh. Cintakan lain gitu. Iya, akan diadakan lagi umat yang lain, manusia yang lain yang Allah kasih petunjuk, dan Allah dan manusia ini saling mencintai. Wah, bayangkan Allah mah move on, lu nggak cinta gue nggak apa-apa. Banyak yang cinta gue, bisa gue bikin yang cinta sama gue cinta sama dia. Santai Allah itu. Lu mau murtad ya silakan aja. Reaksi kita gimana? Ya silakan aja. Biarin aja. Nggak usah kita sosok sibuk ngoreksi mereka yang murtad tuh, jangan. Jangan. Biarin aja Itu udah. hak dia, biarin aja. Itu Urusan kan resiko dia masing-masing. Dia benar. tanggung sendiri nanti gitu. Nanti kalau kita ketemu dia lagi di akhirat, dia kenapa lu murtad, gue diem aja. Leh, kan urusan masing-masing. Ntar lu kalau gue kasih tahu lu marah-marah gitu. Iya bener ya. Iya kan di akhirat itu banyak yang nuntut Yus. Kenapa lu tahu Allah itu Tuhan yang benar, lu diem-diem aja nggak ngasih tahu gua. Nah, kita tinggal ngomong. Nah, yang ngasih tahu lu kan udah banyak. Ntar kalau gua ngasih tahu lu ngotot-ngotot, ntar marah, ya kan? Salah lu sendiri dulu. Kenapa dikasih tahu lu pura-pura nggak denger, pura-pura nggak mau tahu gitu. Oke itu guys, tadi penjelasan Bapak Ali guys untuk terakhir kalinya, maksudnya segmen ini loh. Ya. Gimana Pak Ali tip-tipnya biar iman kita makin kuat, nikmat Islam maksudnya, biar kita nggak keluar dari agama yang mulia ini, kita tetap teguh sama agama ini, gimana Bapak Ali? Pertama, kebenaran tuh milik Allah. Kebenaran tuh milik Allah. Bahkan seluruh manusia mau nggak beriman kepada Allah juga nggak ada persoalan buat Allah. Nggak rugi sama sekali Allah. Yang rugi kita. Sebenarnya yang butuh iman tuh kita. Karena seluruh bukti-buktinya sudah sangat banyak, lengkap gitu kan. Lu mau bukti yang mana lagi gitu kan. Nah, bagaimana tips kita menjaga iman, menjaga Islam? Ya pertama berdoa, mohon petunjuk dari Allah, ya kan? Mohon petunjuk, taufik dan hidayah, kasarnya seperti itu. Betul. Yang biasa kita ucapkan itu taufik dan hidayah, supaya kita tetap iman, tetap Islam. Yang kedua, ngaji. Nah, Ya, kita harus ngaji, tanya ngaji sama loh. ahlinya. Jangan menilai Islam dari pemeluknya. Jangan, pemeluknya mah pasti banyak yang kurang ajar, banyak yang salah. Nilai Islamnya itu dari sumbernya langsung, apa itu Al-Quran. Maka kalau mau menilai Islam, bacalah Al-Quran, panggil ahlinya. Kamu ahlinya? Bukan, kalau gitu jangan. Saya mau cari ahli Al-Quran. Siapa? Kamu ahlinya? Ya saya ahlinya. Oh saya mau belajar tentang Islam. Yang fair tuh begitu. Misalnya kita mau belajar agama lain, ya panggil ahlinya agama itu. Tanya-tanya, tanya jawab, diskusi. Itu yang benar. Baca kitab sucinya, pelajari kitab sucinya, panggil ahlinya. Baru kita diskusi. Nah baru kita punya pegangan untuk menilai satu ajaran. Jangan baru baca dikit udah langsung menyimpulkan. Wah itu keliru.
nggak bisa gitu. Belum ketemu ahlinya, belum diskusi sama ahlinya udah menyimpulkan, wah itu keliru gitu. Jadi dua aja, mohon taufik dan hidayah dari Allah. Kedua, ngaji, belajar dengan Iya. tertib, jangan belajarnya nggak tertib gitu loh. Itu doang. Oke, guys, itu dari Bapak Ali. Semoga penjelasan Bapak Ali bisa bikin kita terngiang-ngiang pada kebenaran. Pada kebenaran. Kalau pesan saya hari ini, background klinik seni agak ada yang beda karena di belakang saya ada jam dinding, jadi kita bisa lihat jam. Waktunya sholat, kita sholat. Bener nggak Pak Ali ya? Ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.